Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1817. Chapter 1817 memulai kembali produksi Super Weapons. Realitas perang ini telah membuktikan pentingnya senjata super dalam pertempuran. Seandainya bukan karena surga abadi yang menghancurkan Great Array pembunuh darah-darah, mungkin seluruh garis pertahanan akan berada dalam masalah besar. Di sisi lain, umat manusia sudah mampu mengembangkan dan memproduksi senjata dengan peringkat God Killer. Itu hanya berhenti karena kurangnya sumber daya dan asumsi bahwa tidak ada permintaan untuk senjata mematikan seperti itu. Tentu saja, Federasi berharap untuk memulai kembali penelitian setelah melihat seberapa besar ancaman sebenarnya dari Abyssal Plane itu. Mereka yakin mampu menahan Abyssal Plane dengan persenjataan yang memadai. Kali ini, bahkan fraksi Dove tidak keberatan. RUU untuk penelitian senjata super disahkan hampir dengan suara bulat di parlemen, dan izin untuk memulai kembali proyek ini diberikan. Parlemen juga memperpanjang undangan ke Sekte Tang setelah proyek dimulai kembali. Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Sekte Tang diundang untuk memimpin proyek tersebut. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk penelitian akan disediakan oleh Federasi. Adapun syarat penataannya, akan membutuhkan proses yang agak panjang. Tang Wulin berdiri di bawah Life Sub-Tree dan menatap ke kejauhan di mana lorong abisal menghilang. Dia terlihat berpikir keras di matanya. Sudah 7 hari penuh sejak lorong abisal menghilang. Lapisan pekerjaan pertahanan telah diselesaikan di sekitar tempat menghilangnya. Pertahanan yang lebih kuat sedang dibangun. Bentrokan besar antara Legiun Kemanusiaan dan Abyssal Plane sepertinya telah berakhir sekali lagi. Di sisi lain, rencana kultus Roh Kudus yang sangat ambisius digagalkan karena penghancuran arai besar pembunuh Dewa Blue Driver. Tang Wulin telah mencapai peringkat limit Douluo, dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Meski begitu, untuk beberapa alasan, Tang Wulin merasa tidak enak. Dia terus-menerus merasa seperti pasukan Abyssal akan muncul lagi pada saat yang tidak terduga. Menurut Gu Yuena, sebagian besar energi Abyssal yang dihasilkan selama penghancuran Legiun Abyssal direklamasi. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka dapat membangun kembali pasukan Abyssal baru. Poin krusialnya adalah inisiatif itu dari sisi Abyssal Plane dan tidak ada cara untuk memprediksi kedatangan mereka selanjutnya. Bagi Tang Wulin, keuntungan terbesar bukanlah peningkatan basis kultivasinya. Lagi pula dia sudah sangat dekat dengan peringkat limit Douluo. Itu hanya masalah waktu, terutama dengan umpan balik dari pohon emas kuno. Karunia alaminya telah menjamin kenaikannya. Keuntungan terbesar dari ini adalah ciuman. Ciuman yang menenangkannya. Kemarin, Pagoda Jiwa telah mengumumkan secara resmi kepada publik bahwa naga perak Douluo Gu Yuena diangkat sebagai Master Pagoda baru mereka. Dia adalah yang termuda dalam sejarah dan seorang guru pagoda wanita juga langka. Begitu berita tentang ini menyebar, itu mengejutkan seluruh benua sekaligus terutama komunitas Master Jiwa. Banyak orang berspekulasi bahwa ini terkait dengan konflik Sekte Tang dan Akademi Shrek dengan Pagoda Jiwa. Sementara itu, klan Qianghu tampaknya telah pensiun dari mengelola Pagoda Jiwa segera setelahnya. Saat ini, pembangkit tenaga spirit Pagoda masih berada di area inti Tule. Gu Yuena akan naik ke posisinya secara resmi begitu dia kembali ke markas dan menguasai kekuatan terbesar di benua itu. Secara alami, Tang Wulin tidak bisa bertemu dengannya pada saat ini, tetapi dia benar-benar menjadi tidak sabar. Dia harus menunggu sampai Gu Yuena selesai berurusan dengan klan Qianghu. Mungkin, inilah saatnya untuk mengunjunginya. Betapa hebatnya jika Abyssal Plane tidak lagi menjadi ancaman. Dia menyadari bahwa parlemen mungkin mencoba untuk memulai masalah bagi mereka jika Master Pagoda Roh akan menikah dengan guru Sekte Tang. Bagaimanapun, Sekte Tang dan Akademi Shrek baru-baru ini bangkit dan Pagoda Jiwa adalah organisasi nomor 1 federasi. Aliansi antara ketiga kekuatan ini hampir sama dengan dominasi para Master Jiwa di seluruh benua. Selain itu, pengaruh keseluruhan mereka mungkin akan membuat federasi sama sekali tidak berguna. Mungkin, saya bisa mengundurkan diri dari semua tugas saya saat ini ketika situasinya sudah stabil. Dengan begitu, akhirnya aku bisa bersama Gu Yue. Kalau begitu aku akan melakukannya. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum tipis. Lalu, apa yang harus dia lakukan ketika lorong Abyssal tidak mau menampakkan dirinya selama ini?
Tang Wulin sudah menemukan beberapa ide. Ketika dia bertarung melawan pasukan abisal, terutama ketika Raja Roh peringkat Dewa muncul, dia merasa lemah. Meskipun peringkat spiritual Raja Roh hanya pada asal ilahi, dominasi roh Raja memang memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Dia jauh dari mampu melawan entitas dengan peringkat itu dengan kemampuannya saat ini. Tang Wulin membayangkan bahwa kekuatan spiritual Gu Yuena belum mencapai asal dewa juga. Bagaimanapun, itu ditekan oleh Plain. Tang Wulin berpikir bahwa dia harus lebih kuat untuk bersamanya di masa depan. Jika basis kultivasinya cukup untuk menekan bidang abisal, apakah masih mengganggunya bahwa jalur abisal akan terbuka suatu hari nanti? Selain itu, tujuannya adalah untuk menumbuhkan alam dewa selama ini. Hanya dengan mencapai alam dewa, dia akan dapat mencari orang tuanya. Oleh karena itu, rencana Tang Wulin selanjutnya adalah mengangkat dirinya sendiri. Dia tidak hanya ingin berkultivasi dari pangkat setengah dewa ke pangkat semu, tetapi yang lebih penting, dia juga berharap mencapai lompatan kualitatif. Akhirnya, basis kultivasinya akan mencapai alam semu. Dia harus bisa mencapai itu tanpa usaha. Fondasinya dibangun dalam dan kokoh. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa membidik satu arah jika dia ingin melakukan lompatan kualitatif. Ketika dia mengingat ini, kesadaran Tang Wulin tersentak bangun. Tanda emas muncul di dahinya tanpa suara. Itu adalah bentuk trisula emas. Trisula emas diberikan kepadanya oleh ayahnya. Sejauh ini, Tang Wulin hanya berhasil melewati 3 uji coba. Setelah melalui tes, Tang Wulin menemukan bahwa kompatibilitasnya dengan Trident Dewa Laut akan lebih tinggi setiap kali dia lulus ujian dan dia akan dapat memanfaatkan lebih banyak kekuatannya. Dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sebelum dia bisa mengendalikannya semudah dia mengendalikan tombak naga emas. Dia sudah menjadi limit Douluo. Dia harus memenuhi syarat untuk mengambil lebih banyak tes dan menerima penerimaan senjata ilahi. Tidak, itu bukanlah senjata ilahi. Itu adalah senjata super divine yang bahkan lebih unggul dari tombak naga emas. Jika Tang Wulin bisa menjadi semu, mungkin dia akan memiliki kesempatan melawan Raja Petapa Abisal dengan senjata super dewa ini. Dia akan berada di puncak dunia. Bagaimana bisa Gu Yuena masih menemukan alasan untuk tidak bersamanya? Ini adalah rencana Tang Wulin. Dia tidak tahu kapan lorong abisal akan terbuka lagi. Di sisi lain, pemeriksaan Trisula Emas akan berlangsung sangat lama di dunia lain, namun itu hanya akan menjadi waktu yang singkat di bidang benua Douluo. Itu akan menjadi metode yang paling cocok bagi Tang Wulin untuk mengangkat dirinya sendiri pada saat ini. Di Samudra Utara di Tule, kapal perang besar berlayar di permukaan laut dengan segala jenis perangkat jiwa pengintai canggih yang mencari ruang maritim di sekitarnya. Di hadapan mereka, bahkan makhluk jiwa laut yang sangat kuat tidak berani mendekat. Manusia telah lama menjadi kekuatan dominan di seluruh benua, dan makhluk jiwa tidak mampu melawan mereka. Namun demikian, bayangan hitam raksasa melaju perlahan melewati tempat jauh di bawah laut di mana perangkat jiwa tidak bisa mendeteksi. Kilauan ungu emas terlihat berkilauan samar di tubuh siluet besar itu. Itu juga memancarkan cahaya samar. Legiun Abisal datang seperti topan dan kemudian terdiam. Seandainya bukan karena kerugian besar Korps Tentara Barat dan Korps Tentara Utara, seolah-olah makhluk menakutkan itu tidak pernah muncul di dunia Tule yang tenang. Setengah bulan telah berlalu dan pekerjaan pertahanan dasar telah selesai dibangun. Korps tentara menyediakan perangkat jiwa pertahanan paling kuat yang bisa mereka tawarkan. Tentara Dewa Darah juga mulai melemparkan arai besar Dewa Darah di kawah cangkang dalam. Ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan arai besar Dewa Darah, tetapi tampaknya akan lebih efektif jika dilihat dari situasi saat ini. Tubuh Ling Zichen terpengaruh sampai batas tertentu. Setelah melepaskan surga abadi, hidupnya diselamatkan oleh Roh Kudus Douluo. Dikatakan demikian, dia menderita komplikasi sisa yang parah setelah menggabungkan dirinya dengan surga abadi dan menahan ledakan yang mengerikan. Dalam kata-kata Roh Kudus Douluo, kondisi tersebut dikenal sebagai Life Wither. Soul Land 3 Chapter 1818. Chapter 1818 Hidup Melayu. Bagaimanapun, Ling Zichen masih manusia biasa tidak peduli berapa banyak modifikasi genetik yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Surga abadi sangat kuat. Kekuatan reaktif yang menakutkan hampir menghancurkannya sepenuhnya meskipun dia sangat siap dan seberapa akurat teorinya. Ling Zichen beruntung karena dia memiliki satu-satunya tipe pemulihan limit Douluo di dunia, Roh Kudus Douluo Yali, bersamanya. Selain itu, ada juga Life Sub Tree.
Satu-satunya cara untuk merawat Life Wither adalah dengan memasukkan sejumlah besar kekuatan hidup secara terus-menerus untuk menstabilkan kondisinya hingga tubuhnya dapat meregenerasi kekuatan hidup dengan sendirinya sekali lagi. Tampaknya itu bukan masalah dengan adanya Life Sub-Tree. Namun, Ling Zichen harus tetap berada di sisi Life Sub-Tree sampai dia pulih sepenuhnya. Roh Kudus Douluo mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bisa memanfaatkan surga abadi dalam hidupnya lagi. Jika tidak, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Life Wither lain akan benar-benar menghancurkan semua kekuatan asalnya, dan surga abadi mungkin akan berakhir di sana dan kemudian. Ling Zichen tidak banyak membicarakan hal ini, tetapi mereka yang dekat dengannya tahu bahwa dia sangat sulit dibujuk ketika dia dalam mode kegilaan penuh. Bagaimanapun, dia berada di bawah perlindungan paling ketat karena dia adalah surga abadi yang berjalan. Imbalan federasi dan sanksi disiplin akhirnya datang sekitar setengah bulan setelah jalur abisal menghilang. Sekte Tang dan Akademi Shrek diberikan hadiah dalam bentuk banyak sumber daya. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara menerima pujian resmi dan dipromosikan menjadi Kolonel Jenderal. Jika bukan karena banyaknya nyawa yang diberikan Korps Angkatan Darat Utara, tidak akan ada cukup waktu untuk memobilisasi tentara lain. Sangat mungkin bahwa bagian dalam benua akan musnah ketika sisi utaranya runtuh. Itu justru kebalikan dari Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat, Serigala Ganas Douluo Dongxian. Dongxian diadili di pengadilan militer karena tidak mematuhi hukum dan perintah militer yang mengakibatkan kerugian besar bagi Korps Angkatan Darat Barat. Bahkan Menteri Militer tidak bisa melindunginya. Namun, bagaimanapun, dia adalah Feng Hao Douluo Puncak, jadi federasi masih memberinya kelonggaran khusus. Pada akhirnya, ia diturunkan 3 pangkat dan berakhir sebagai kolonel senior. Dia bertugas di Korps Angkatan Darat Barat dan mengikuti instruksi. Korps Angkatan Darat Barat untuk sementara diserahkan kepada Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Laut, Yi Mosang. Jabatan Komandan Resimen tertentu akan disesuaikan ketika misi penjagaan lorong abisal telah berakhir. Di sisi lain, satu-satunya informasi yang terkait dengan Pagoda Jiwa adalah bahwa seorang guru pagoda baru telah ditunjuk. Insiden proposal Qiangu Dongfeng kepada Dongxian dirahasiakan karena mereka berharap untuk menjaga reputasi organisasi nomor 1 di benua itu. Bagaimanapun, Qiangu Dongfeng telah membayar harga untuk dosa-dosanya. Di kamp Akademi Sekte Tang dan Shrek, Tang Wulin menjadi tuan rumah pertemuan pasca perang. Kami mengadakan pertemuan hari ini untuk membahas apakah kami harus kembali ke akademi dan jika kami harus meninggalkan beberapa orang di sini untuk cadangan. Sudah 15 hari sejak lorong abisal menghilang. Tentara akan terus ditempatkan di sana. Bagaimanapun, lokasi stasiun mereka tidak akan mempengaruhi operasi normal seluruh federasi. Sebagai perbandingan, itu juga tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Sekte Tang karena mereka hanya mengirim departemen tempur mereka kali ini. Namun demikian, Akademi Shrek tidak bisa. Hampir semua kekuatan tempur kelas atas dari Akademi Shrek dikirim ke sini untuk melawan Abyssal Plane dan Kultus Roh Kudus. Pasukan ini juga merupakan guru terpenting di akademi. Orang-orang seperti Lan Musi dan Tang Yingmeng baru saja mengatur pelataran dalam dan mereka masih dalam proses memilah-milah murid pelataran dalam dan melatih para guru yang lebih muda. Mereka seharusnya sangat sibuk dengan tugas-tugas manajemen. Dengan situasi yang sudah stabil, sudah waktunya untuk membahas masalah siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Douluo Chaodezi yang tak berperasaan berkata, tidak banyak pekerjaan di Sekte Tang dan saya masih cukup khawatir bahwa lorong abisal akan terbuka setiap saat. Begitu banyak Feng Hao Douluo abisal datang kali ini. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, itu pasti butuh beberapa tahun untuk menyelesaikan pembangunan arai besar Dewa Darah. Selain itu, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk memastikan bahwa jalan keluar abisal tidak ada di kejauhan. Tang Wulin berkata, maukah Anda menjelaskan tentang arai agung Dewa Darah kepada semua orang? Bisakah itu menutup bagian abisal seperti yang dilakukan di tentara Dewa Darah? Cao Dezi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sangat sulit. Atau saya harus mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk menciptakan kembali keadaan yang sama. Ini karena sebenarnya jumlah makhluk abisal jauh lebih sedikit dari bidang abisal 6.000 tahun yang lalu. Makhluk-makhluk itu juga tidak sekuat saat itu. Dengan demikian, kami berhasil mengontrol jalur abisal setelah mengalahkan makhluk itu. Banyak pembangkit tenaga elit pada saat itu mengunci lorong abisal, dan arai besar Dewa Darah dibangun langsung di lorong abisal sebagai jalan buntu. Kali ini, pihak lawan menarik jalur abisal, meninggalkan koordinat yang tidak terkait dengan bidang abisal.
Arai besar Dewa Darah hanya bisa dilemparkan di plane kita dan bukan di titik penghubung. Ini akan menghilangkan kemampuan kita untuk memprediksi kedatangan makhluk abisal dan kita tidak akan dapat memanfaatkan pertahanan pasukan Dewa Darah pada saat kedatangan mereka. Tentu saja, itu masih akan efektif untuk bertahan melawan musuh sampai batas tertentu jika lorong abisal muncul di tempat semula. Namun, sulit untuk mengatakan seberapa efektifnya itu. Tang Wulin mengangguk dan berkata, kalau begitu, jika lorong abisal dihubungkan kembali dengan kita sekali lagi, kita masih perlu terlibat dalam pertempuran sengit lainnya, kan? Lagi pula, kita mungkin tidak bisa menjaga jalur abisal juga, bukan? Cao Dezi, sepertinya begitu. Namun, situasinya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ini karena pengalaman kami memberitahu bahwa lorong abisal maut pasti akan muncul di lokasi ini jika dibuka kembali. Hampir tidak mungkin untuk mengubah koordinat dan itu hanya dapat diubah setelah ditautkan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana kultus Roh Kudus membuka koordinat baru ini untuk mereka di sini, saya percaya itu terkait dengan arai besar pembunuh-pembunuh darah, dan itu telah dihancurkan. Kecuali jika kultus Roh Kudus dapat membangun yang lain, hampir tidak mungkin untuk mengubah koordinat. Tang Wulin berkata, dimengerti. Kemudian, Sekte Tang kami akan tetap kembali untuk membantu dalam pekerjaan pertahanan. Apa saran Anda tentang akademi? Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Light Dark Douluo Long Yeiwei. Long Yeiwei berkata, saya menyarankan agar kami tinggal untuk jangka waktu yang sedikit lebih lama untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Namun, pohon kehidupan kuno di akademi terhubung dengan subtri kehidupan di sini. Kami masih dapat memindahkan diri kami ke sini pada waktunya dengan mengorbankan sejumlah kekuatan hidup. Oleh karena itu, kita semua harus kembali dulu, kecuali beberapa yang basis kultivasinya berada di peringkat 99. Kami tidak bisa menahan pekerjaan mengajar normal kami dan kami harus bersiap untuk angkatan baru semester depan. Seharusnya ada cukup banyak siswa yang mendaftar tahun ini. Juga, kata-kata Ling Zichen sebelumnya masuk akal. Kita harus menyiapkan mata pelajaran baru yang tidak hanya menerima siswa berprestasi dalam teknologi jiwa, tetapi harus dibuka untuk orang-orang ahli non-jiwa yang berbakat dengan bakat khusus dari seluruh federasi. Moto Akademi Shrek yang ditetapkan oleh nenek moyang kami menyatakan bahwa kami hanya menerima monster, bukan orang biasa, tapi bukan berarti kami hanya menerima master jiwa. Tang Wulin mengangguk dan berkata, saya setuju. Teknologi jiwa berkembang pesat sekarang, jadi kita tidak bisa berhenti dengan bersikeras hanya menerima master jiwa. Kekuatan mengerikan surga abadi sangat menggerakkan setiap orang, terutama setelah mendengarkan pernyataan Ling Zichen beberapa hari yang lalu. Dengan mapan teorinya, itu menandakan bahwa teknologi jiwa umat manusia sangat mungkin memasuki era berikutnya. Hasilnya, mereka bisa mulai mengambil langkah untuk menjelajahi kosmos. Jika Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak ingin ketinggalan, mereka perlu mempersiapkan semua hasil dengan menyusun strategi penelitian mereka. Untungnya, informasi tersebut ditemukan oleh Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Sekte Tang. Mereka sudah selangkah lebih maju dari yang lainnya. Soul Land 3 Chapter 1819. Chapter 1819 memanggil Gu Yuena. Tang Wulin melihat ke arah kelompok lainnya dan berkata, Elder Long, Yang Mulia Roh Kudus Douluo, Yang Mulia Titan Douluo, Yang Mulia Douluo Liar Surgawi dan Yang Mulia Kilin Douluo dari Akademi Shrek akan tinggal. Beberapa dari kami dari Shrek Seven Monsters juga akan tinggal. Sisanya akan kembali dulu. Jika perlu, saya akan mentransfer semua orang menggunakan pohon kehidupan kuno. Keputusan dibuat dengan cara yang sangat sederhana. Ada banyak Feng Hao Douluo dari Sekte Tang yang tersisa. Pada dasarnya, sebagian besar pasukan elit mereka tetap menjaga lokasi. The Shrek Seven Monsters bukanlah guru di akademi. Tugas mereka adalah dengan susah payah mengolah dan meninggikan diri mereka sendiri sebanyak mungkin. 7 monster selalu menjadi pelindung Akademi Shrek, jadi tindakan mengembangkan kemampuan mereka melampaui pentingnya segalanya. Dengan bantuan penempaan Tang Wulin, generasi 7 monster Shrek ini semuanya telah menjadi master armor pertempuran 4 kata. Meskipun mereka tidak berhasil melawan pasukan abisal kali ini, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menjadi kekuatan tempur utama jika diperlukan. Pertemuan ditunda ketika semuanya diatur dengan benar. Tang Wulin tidak kembali ke kampnya untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia pergi ke kamar Ling Zichen. Ling Zichen sedang berbaring di tempat tidur, bosan membaca buku hingga menghabiskan waktu. Itu adalah buku mendalam tentang teknologi jiwa yang tidak pernah bisa dipahami Tang Wulin.
Dia meletakkan buku itu setelah melihat Tang Wulin. Dia berkata dengan ekspresi tak berdaya, kapan saya akan berjalan lagi? Saya bosan sampai mati. Tidak ada alat penelitian di sini, jadi saya tidak bisa menguji banyak ide saya. Saya sudah merekam semua yang saya bisa dan mengirimkannya kembali untuk disimpan, tapi saya rasa saya tidak tahan berada di sini lagi. Tang Wulin berkata dengan sedikit kesal, tidak, kamu belum bisa kembali. Menurut ibu saya, Anda harus memulihkan diri paling tidak selama 3 bulan sebelum tubuh Anda dianggap pulih. Anda tidak bisa pergi dalam 3 bulan ke depan. Bibir merah Ling Zichen cemberut. Dia berkata dengan nada tidak menyenangkan, pohon kehidupan purba di Akademi Shrek yang juga menyuplai kekuatan hidup. Bukankah sama saja jika saya memulihkan diri di sana? Tang Wulin berkata, tapi Anda membutuhkan ibu saya untuk membantu Anda menyalurkan dan menyesuaikan kekuatan hidup. Selain itu, dia juga sedang menstabilkan kondisi fisik Anda dan dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa yang dapat kamu lakukan jika dia tinggal di sini? Ekspresi Ling Zichen menunjukkan bahwa dia mengalami gangguan. Tapi saya benar-benar kehilangan kesabaran saya sekarang. Tidakkah Anda tahu bahwa saya harus melakukan percobaan dan mencatat data segera setelah saya terinspirasi selama penelitian teknologi jiwa? Sangat mungkin saya tidak bisa melakukannya lagi setelah inspirasi telah berlalu. Tang Wulin berkata, saya tidak memahami teknologi jiwa, tetapi saya tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah membuat Anda tetap hidup. Ini hanya 3 bulan, jadi sabarlah. Ling Zichen mendengus sekali. Dia berkata, baiklah. Karena tidak ada cara lain, Anda harus mencari beberapa alat dasar untuk saya. Kalau tidak, aku akan jadi gila dalam 3 bulan. Tang Wulin menjawab dengan nada tidak menyenangkan, apa kamu belum cukup gila? Seberapa lagi Anda ingin menjadi? Ling Zichen terkikik. Dia hanya mengungkapkan perilaku kewanitaannya ketika dia bersama Tang Wulin. Saya bisa menjadi jauh lebih gila. Tang Wulin, biarkan aku memberitahumu ini. Jangan menyinggung perasaan saya karena saya benar-benar senjata dalam bentuk manusia sekarang. Saya adalah roket manusia. Jika saya mau, saya bisa menjadi surga abadi yang eksplosif. Mungkin, saya bahkan bisa menghancurkan seluruh Legiun Federal dalam satu serangan. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Jangan bicarakan ini lagi. Bagaimanapun, Anda tidak akan dapat menggunakannya di masa mendatang. Bisakah Anda menghapus surga abadi dan memulihkannya? Terlalu berbahaya bagimu untuk menyimpannya di tubuhmu sepanjang waktu. Ling Zichen mencubit jari-jarinya dan berkata dengan tenang, saya bisa. Ada sekitar 30-40% tingkat kegagalan. Kegagalan akan menyebabkan ledakan. Jika Anda ingin memulihkannya, saya akan melakukannya. Jangan. Tang Wulin terkejut. Lelucon apa? Ada tingkat kegagalan 30 hingga 40%. Jika dia gagal, dia akan menghancurkan seluruh Legiun Federal sepenuhnya. Tang Wulin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pokoknya, pulihkan dirimu dulu. Saya pergi sekarang. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tang Wulin berkata, silakan masuk. Pintu terbuka dan Xie masuk ke kamar. Kakak, sesuatu telah terjadi. Apa itu? Dada Tang Wulin menegang. Mungkinkah pasukan Abisal ada di sini lagi? Xie berkata, pagoda jiwa baru saja membuat pengumuman yang akan mengejutkan dunia para master jiwa. Tang Wulin berkata dengan bingung, pengumuman apa itu? Xie berkata, pagoda jiwa mengumumkan bahwa itu berkewajiban untuk meningkatkan keseluruhan kekuatan dunia master jiwa karena situasi saat ini. Harga jual semua jiwa 10.000 tahun telah dikurangi 50% dan harga tiket masuk ke platform 10.000 binatang juga berkurang 50%. Tang Wulin santai setelah mendengar paruh pertama pernyataan Xie. Bagaimanapun, makhluk abisal tidak muncul lagi. Namun, dia tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar bagian terakhir. Dikurangi 50%. Pagoda jiwa menghasilkan sebagian besar keuntungan mereka dengan menjual jiwa roh 1000 tahun dan tiket masuk ke platform 10.000 binatang. Semua jiwa 10.000 tahun dijual dengan harga yang sangat mahal. Banyak master jiwa belum tentu mampu membelinya dengan risiko kehilangan seluruh kekayaan mereka. Pagoda jiwa tampaknya terlalu banyak berkorban dengan menurunkan harga hingga 50%. Itu sama untuk platform 10.000 binatang. Anjungan 10.000 binatang selalu dipadati pengunjung. Dengan harga diturunkan, tempat itu akan meledak seperti api, bukan? Selain itu, dapatkah platform 10.000 binatang berisi begitu banyak orang? Saat memikirkan ini, Tang Wulin melihat ke arah komunikator jiwa di pergelangan tangannya secara naluriah.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutar nomor. Perilaku merendahkannya ini sudah tidak ada hubungannya dengan Qiangu Dongfeng karena Master Pagoda Roh Pagoda saat ini adalah satu-satunya cinta sejatinya. Gu Yuena melakukan ini. Apa yang ingin dia capai? Apakah dia mereformasi Pagoda Roh? Jika tindakan ini dapat mengubah Pagoda Roh menjadi organisasi nyata yang melayani para master jiwa dan mengurangi keuntungan selangit mereka, itu pasti akan menjadi hal yang hebat. Dia akhirnya menekan tombol panggil. Panggilan itu segera tersambung. Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi nomor ini sejak dia ditolak selama festival Just for Us Pulse. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat ciuman penuh gairah di dalam tembakan artileri yang memenuhi langit tempo hari. Dia merasa hangat dan tidak jelas di dadanya ketika dia memikirkannya. Suara yang akrab datang dari ujung komunikator. Tang Wulin merasa dia akan meleleh hanya karena mendengarnya. Dia sudah menjadi Master Pagoda Roh Pagoda. Rasanya seolah-olah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Mereka berdua adalah pemimpin kekuatan terbesar di benua itu. Meski mereka belum bisa bersama, rasanya penghalang di antara mereka sudah lenyap. Kudengar harga platform 10.000 binatang dan jiwa 10.000 tahunmu telah turun. Mengapa demikian? Tanya Tang Wulin. Gu Yuena, untuk perkembangan dunia master jiwa, kurasa. Lagi pula, itu adalah kesalahan kami bahwa korps tentara Wetsrem menderita kerugian yang begitu parah. Jika kami tidak melakukan ini, akan sulit untuk menyelesaikan masalah dengan militer tanpa membuat pengorbanan. Saya baru saja menduduki jabatan itu, jadi saya harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada reputasi Pagoda Jiwa. Selain itu, menjadi murah hati akan membawa lebih banyak dukungan kepada kami. Tang Wulin berkata, Komite Internal Pagoda Roh baik-baik saja dengan ini. Mereka setuju dengan keputusanmu. Gu Yuena berkata, tidak ada yang tidak mereka setujui. Bagian dalam Pagoda Jiwa dipenuhi dengan konflik sekarang. Itu hanya bisa dirapikan melalui tindakan yang kuat. Apalagi dua hal ini dibuat olehnya. Orang bijak dapat melihat bahwa saya melakukan ini untuk kemajuan Pagoda Jiwa. Pemotongan harga hanya sementara, setidaknya sampai kita melewati badai. Membantu Master Jiwa menjadi lebih kuat akan bermanfaat ketika Federasi harus melawan musuh dari luar di masa depan. Bagaimanapun, Legiun Abisal mengejutkan Federasi kali ini. Federasi akan lebih lunak dengan kami berkat langkah-langkah ini. Setidaknya, jika orang-orang Anda datang lagi, Federasi akan membela kami. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia memikirkannya dengan sangat hati-hati dan menemukan bahwa pemotongan harga benar-benar bermanfaat bagi mereka dalam banyak hal. Meskipun Pagoda Jiwa akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan, mereka memperoleh lebih banyak dukungan. Soul Land 3 Chapter 1820. Chapter 1820 dipuji. Bahkan Akademi Shrek tidak dapat mengambil tindakan terhadap Pagoda Jiwa begitu mudah ketika bekerja keras untuk memberikan layanan untuk semua Master Jiwa. Terlebih lagi, klan Qiangu telah dihapus sehingga Pagoda Roh dianggap stabil. Selain itu, keuntungan Pagoda Jiwa tidak akan berkurang banyak, kata Gu Yuena tanpa lelah seolah-olah dia akan memberitahu Tang Wulin tentang rahasia utama Pagoda Jiwa. Saya telah memperpanjang platform 10.000 binatang dengan menyalurkan semua kekuatan hidup yang diserap oleh tombak naga perak ke dalamnya. Ini menstabilkan plane dan memungkinkan saya untuk mengembangkannya hingga hampir 2 kali ukurannya. Secara alami, jumlah master jiwa yang dapat dikandungnya secara bersamaan juga meningkat. Hasilnya, keuntungan kami akan tetap tumbuh meski dengan harga yang dipotong setengahnya jika operasi berjalan dengan kapasitas penuh. Tang Wulin tercerahkan. Saya melihat, ini adalah hal yang baik untuk dunia master jiwa sebenarnya. Apa yang sebenarnya Anda coba ubah dari 10,000 Beast Platform? Daming dan Erming hidup di dunia itu. Tang Wulin pernah bertanya kepada Erming tentang sifat dari platform 10.000 binatang, tetapi Erming tidak menjelaskan terlalu banyak pada saat itu. Faktanya, penjelasannya terdengar agak kabur. Erming memandang Tang Wulin dengan aneh ketika dia bertanya mengapa mereka bersedia bekerja sama dengan Pagoda Jiwa. Wajahnya tampak meminta maaf namun ada sedikit tekad dan ketekunan dalam dirinya. Gu Yuena terdiam sesaat. Kamu tahu tentang hutan Great Stardow di masa lalu. Kami pergi ke sana bersama sebelumnya. Habitat jiwa binatang di sana sudah tidak ada lagi. Saya harap saya dapat mengubah 10.000 Beast Platform menjadi Great Stardow Forest yang baru sehingga Soul Beast yang masih hidup dapat memiliki lingkungan baru untuk bertahan dan berkembang. Suaranya dipenuhi dengan emosi ketika dia membuat pernyataan itu. Apakah ini tujuanmu? Apakah ini juga alasan Anda memilih untuk tetap berada di Pagoda Jiwa?
Tanya Tang Wulin. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam seolah dia mencoba mengumpulkan keberanian. Gu Yue, aku bermaksud menanyakan ini padamu. Apakah kamu? Jangan tanya karena aku tidak ingin berbohong padamu. Kau akan tahu kapan harinya tiba. Gu Yuena Baruatli memotong dengan nada mendesak. Tang Wulin, hari apa itu? Gu Yuena berkata, segera, mungkin. Ketika hari itu tiba, aku akan memberitahumu segalanya. Tang Wulin tersenyum. Dia berbicara dengan nada tegas, Gu Yue, aku akan menunggu kedatangan hari itu. Namun, ingatlah ini, terlepas dari identitas dan asal Anda, dengan cara apapun Anda merencanakan masa depan Anda, itu harus menyertakan saya. Aku akan menerimamu apapun. Bisakah kamu mengerti itu? Ujung telepon lainnya menjadi sunyi. Gu Yuena berhenti berbicara, tetapi Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia dipenuhi dengan gelombang emosi yang kuat di ujung sana. Butuh waktu lama sebelum Gu Yuena akhirnya berbicara, itu saja untuk saat ini. Selamat tinggal. Dia menutup telepon dan meninggalkan Tang Wulin dengan linglung. Suara manisnya tertinggal di telinganya. Hei, kamu ngiler. Sebuah suara aneh membuat Tang Wulin terbangun. Dia menoleh ke samping secara naluriah dan melihat ke arah speaker. Dia melihat Ling Zichen mencibir dan menatapnya dengan tangan di pinggul. Bisakah kamu berhenti menjadi terlalu tergila-gila dan lembek? Kata Ling Zichen dengan dingin. Tang Wulin menggosok wajahnya tanpa sadar. Gandrung, apakah saya? Ling Zichen mencibir sekali. Apakah kamu? Kamu banyak. Anda baru saja mulai berbicara di komunikator ketika ekspresi wajah Anda menjadi sangat mesra. Anda luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Tang dan Shrek sebenarnya adalah tipe orang seperti ini. Penampilanmu itu membuatku merasa seperti. Pada titik ini, dia menemukan bahwa dia kehilangan kata-kata, tetapi emosinya menunjukkan bahwa dia jengkel. Tang Wulin melihat ke arah Xie di sampingnya dan berkata dengan bingung, dia bilang aku tergila-gila. Apakah saya? Sudut bibir Xie bergerak sekali. Kakak, kamu benar-benar. Tang Wulin tertegun sejenak. Ayo pergi. Anda perlu meningkatkan keterampilan tempur Anda baru-baru ini. Aku akan menemanimu. Oh, saya masih harus menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain. Aku akan pergi. Dengan kilatan cahaya, Xie menghilang ke udara tipis. Tang Wulin akan menjelaskan dirinya kepada Ling Zichen ketika dia melemparkan bantal ke arahnya. Dia keluar dari kamar Ling Zichen dengan tampilan yang sedikit acak-acakan, tetapi dia pergi dengan suasana hati yang baik. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk sering mendengarkan suaranya, paling tidak. Tidak ada seorang pun dari pagoda jiwa yang akan menghentikan mereka. Adapun klan Qiangu, Tang Wulin mengira bahwa mereka tidak lagi mampu mengancamnya lagi. Dia tidak perlu menghibur mereka lagi. Semuanya menjadi lebih baik. Dia menyebutkan tentang hari yang ditunggu. Dalam persepsi Tang Wulin, seharusnya hari itulah mereka akhirnya bisa bersama. Dia ingin membuat hutan Do bintang hebat, jadi dia akan membantunya melakukannya. Selama itu adalah sesuatu yang ingin dia lakukan, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantunya menyelesaikannya. Di kamp pagoda roh, Gu Yuena duduk di tempat tidurnya setelah menutup telepon. Dia mengalami kesulitan mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama. Kata-kata Tang Wulin sebelumnya melekat di benaknya selama ini. Matanya berkaca-kaca. Wulin, apa kamu tahu kalau aku tidak punya masa depan? Pada titik ini, air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Nana, apa yang terjadi padamu? Sebuah suara bertanya padanya. Gu Yuena mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk melihat Qiangu Zhangting masuk ke kamarnya dari luar. Dia tidak memperhatikan ketika dia memasuki ruangan karena dia tersesat dalam pikirannya sendiri. Saya baik-baik saja. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda baik-baik saja saat Anda menangis? Qiangu Zhangting berjalan ke sisinya dengan langkah cepat. Dia akan duduk ketika dia merasakan semburan kekuatan jiwa yang mendorongnya ke samping. Kenapa kamu tidak mengetuk sebelumnya? Siapa yang memberi Anda izin untuk masuk? Ekspresi wajah Gu Yuena sudah menjadi sedingin es. Qiangu Zhangting tertegun sejenak. Dengan hubungan kita, apakah saya masih perlu mengetuk? Gu Yuena berkata dengan dingin, pergi. Saya tidak ingin melihat Anda sekarang. Qiangu Zhangting akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Nana, apa yang terjadi denganmu? Apakah Anda stres karena baru saja ditunjuk sebagai Master Pagoda? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Klan kami akan mendukungmu sepenuhnya. Gu Yuena menjawab dengan acuh tak acuh, pergi.
Saya tidak ingin mengatakan itu lagi. Jangan membuatku melawanmu. Seluruh tubuh Qiangu Zhangting bergetar. Nana, kamu. Dia setengah jalan melalui kalimatnya ketika dia melihat mata Gu Yuena. Mereka tampak seperti dua pusaran perak muncul di dalamnya. Mata Qiangu Zhangting sendiri mengungkapkan bahwa dia sedang kesurupan. Seluruh pribadinya sudah terpesona. Meninggalkan. Kembali ke kamarmu. Berkultivasi sendiri, Gu Yuena memerintahkan dengan jelas. Oh, Qiangu Zhangting yang terpesona menjawab sebelum dia berbalik dan pergi. Niat membunuh melintas di mata Gu Yuena sejenak saat dia melihatnya pergi. Hanya karena belum waktunya dia bergerak, dia memang membunuh pria yang mencoba memperkosanya di masa lalu. Ditian, datang padaku. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam waktu beberapa tarikan napas, ada kilatan cahaya senja keemasan, dan sesosok tubuh muncul di hadapannya. Tampaknya itu adalah pria parubaya yang tampan, tetapi nama yang dipanggil Gu Yuena adalah nama makhluk jiwa yang paling kuat. Dia dikenal sebagai Dewa Binatang. Yang mulia, Ditian membungkuk dan memberi hormat pada Gu Yuena dengan hormat. Bagaimana situasi di platform 10.000 binatang? Tanya Gu Yuena dingin. Mata Ditian bersinar karena kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Situasinya berjalan sangat baik. Efeknya jauh lebih baik dari yang kita duga. Seluruh platform 10.000 binatang telah berkembang menjadi 2 kali ukurannya. Selain itu, sangat stabil. Kami sudah mulai mengangkut klan monster jiwa yang tersisa yang hampir punah. Kami sedang memelihara gen baru di sini. Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa kami telah meregenerasi beberapa klan yang benar-benar punah menggunakan teknik pemeliharaan jiwa roh pagoda dengan gen yang telah kami simpan. Pada titik ini, matanya dipenuhi emosi. There are no more articles to read.